Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Chandra, selamat pagi Pak Andri. Ya, selamat pagi Pak Bayu. Gimana kabar Pak Andri, Pak Chandra? Alhamdulillah kabar saya sehat Pak Bayu. Alhamdulillah Pak Gimana Pak Bayu? Ya, Alhamdulillah sehat baik. juga Pak Andri, Pak Chandra. Alhamdulillah. Ya, Untuk kegiatan hari ini Pak Andri, Pak Chandra, saya menyampaikan saya nanti sebagai observer ya. Karena nanti saya mau mencoba untuk kira-kira apa yang Bapak inginkan untuk saya bisa membantu untuk mengembangkan dari potensi yang Bapak Andri atau Pak Andra oke, saya meminta Pak Bayu sebagai observer nanti mengamati bagaimana jalannya coaching terkait permasalahan Pak Chandra, yaitu tentang ketidakefektifan proses pembelajaran di kelas. Mungkin itu Pak Bayu. Terus bagaimana nanti Bapak-bapak yang hal-hal yang apa yang ingin saya amati sehingga nanti saya bisa memberikan observasi kepada kegiatan pada pagi hari ini Pak. Mungkin hal yang harus diamati Pak Wahyu terkait proses obrolan kami dengan Pak Chandra atau diskusi kami dengan Pak Chandra, apakah sudah sesuai dengan tujuan, sesuai dengan alur yang sudah ditentukan, yaitu alur tirta Pak. Kira-kira apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini Pak? Harapannya untuk kita sama. Ya, harapan dari kegiatan kita pada pagi hari ini, kita dapat membantu Pak Chandra selaku guru geografi untuk menuntaskan permasalahannya. Itu Pak Wahyu. Oke Pak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dipersilakan untuk Pak Chandra ataupun Pak Andri untuk bisa meneruskan daripada kegiatan pada pagi hari. Silakan Pak Andri dan Pak Chandra untuk bisa melanjutkan. Siap, terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andri. Gimana kabarnya Pak Chandra pada pagi hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, Pak Andri. Sebelumnya saya minta maaf, Pak Andri, kemarin sempat menghubungi Pak Andri. Ya, saya gimana Pak Chandra, ada yang bisa dibicarakan? Ya, sebenarnya saya pengen sekali untuk ngobrol dengan Pak Andri, bertukar pikiran, karena di sini saya ada suatu permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar. Tapi saya izin Pak Andri, boleh untuk menceritakan permasalahan saya? Ya, silakan ceritakan Pak Chandra. Apa Oke. permasalahannya? Ya, jadi permasalahannya ini kebetulan saya mengajar mata pelajaran geografi Pak Andri itu di jam 2. Kebetulan sekolah saya ini full day Pak Andri, jadi pulangnya jam 4. Nah, kebetulan saya mengajar jam 2 siang. Sebelum pelajaran saya itu ada pelajaran penjaskes olahraga Pak Andri. Yang jadi permasalahannya ini Pak Andri, ketika saya melakukan pembelajaran geografi, motivasi siswa untuk belajar itu tidak ada Pak Andri, menurun. Kemungkinan besar apakah itu metode pengajarannya yang saya lakukan atau kemungkinan mereka sudah kecapean dalam kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran penjaskes. Nah, itu Pak Andri permasalahan saya. Bapak melihat motivasi belajar siswa yang rendah itu dari mana ya Pak? Saya melihat motivasi siswa itu yang pertama antusias mereka terhadap
saya mengajar. Ketika saya mengajar, itu posisi mereka itu sudah lesu, ada yang kepalanya sudah mulai diletakkan di meja alias sudah mengantuk, Pak Andri. Jadi saya melihat dari sisi seperti itu, Pak Andri. Oh iya, iya. Terus apakah Pak sudah menceritakan atau sudah mengkomunikasikan dengan atasan Bapak, Bapak kurikulum atau kepala sekolah, atau sudah menceritakan dengan teman sejawatnya, Pak? Dalam hal ini untuk kepimpinan, baik itu kepala sekolah atau wakil kurikulum memang belum saya lakukan, Pak Andri. Tapi saya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, khususnya untuk guru penjaskes atau olahraga. Dalam hal ini saya menceritakan keluh kesah saya ketika saya mengajar setelah mata pelajaran penjaskes. Yang artinya di sini saya minta tolong dan kerjasamanya atau berkolaborasilah dengan guru penjaskes, beri waktu anak-anak 15 menit sebelum pergantian jam. Ya, gunanya untuk supaya anak-anak bisa bersih-bersih maupun bisa istirahat sebelum untuk melaksanakan pergantian jam. Itu yang sudah saya lakukan, Pak Andri. Ya, Pak Chandra. Dari masukan dari teman sejawat tadi, Bapak sudah komunikasi dengan guru raga. Lalu apa Pak aksi nyata Bapak yang akan Bapak lakukan ke depan? Nyata yang akan saya lakukan, setidaknya saya akan merubah metode pembelajaran saya yang lebih menyenangkan supaya anak atau siswa saya ini semakin termotivasi untuk belajar geografi. Contohnya misalnya saya akan mengadakan sebelum belajar saya ajak dulu anak-anak untuk menonton video yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Terus yang kedua nantinya saya akan minta refleksi dari anak-anak terkait dengan apa hasil yang mereka tonton. Baru itu nanti saya akan melakukan penguatan, Pak, penguatan terkait video yang sudah ditampilkan maupun refleksi yang disampaikan oleh siswa. Ya, karena ini saya dapatnya jam akhir, jam siang, saya akan melakukan kegiatan ice breaking ya, yang dimana itu belajar sambil bermain. Itu Pak Andri. Oke, siapa? Lalu Pak, dukungan apa yang Bapak butuhkan dalam situasi Bapak sekarang ini? Ya, setidaknya yang dukungan saya perlukan yaitu saya tetap melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Terus yang kedua saya akan melakukan kolaborasi, melakukan pendekatan kepada anak-anak supaya anak-anak merasa nyaman dalam kegiatan belajar mengajar saya. Dan saya akan melakukan evaluasi dan minta kritik dan saran yang membangun dari setiap siswa. Ketika belajar hari ini, apa sih nak kekurangan dari Bapak ketika mengajar kalian? Itu yang akan saya lakukan nih Pak Andri. Oke, rencana Pak, kapan nih Bapak akan lakukan itu? Rencananya pekan yang akan datang kebetulan ada jam di jam siang, nah itu akan saya coba untuk saya terapkan. Ya setidaknya ini akan menjadi solusi bagi saya supaya motivasi belajar saya meningkat. Itu Pak Andri. Oke, terima kasih Pak. Yang penting Bapak harus tetap semangat, Oke, Pak Andri. harus tetap komunikasi, dan semoga ke depan pembelajaran lebih aktif lagi ya. Oke, Terima kasih ya. Pak Chandra. Ya, terima kasih Pak Andre. Lancar. Ya, terima kasih Pak Andre sudah mendengarkan dan fasilitas saya dalam mencurahkan Baik, Pak. permasalahan saya. Siap Pak Chandra. Sama-sama. Silakan Pak Ayu. Kedengaran Pak Ayu. Masih oke. Ya, mohon maaf Pak. Ya. Terima kasih Pak Andri, Pak Chandra sudah melakukan sesuai dengan apa yang sudah dialurkan, terutama di alur desa yang memang sudah kita pelajari bersama, di mana dari apa yang disampaikan sudah sangat memenuhi daripada tanggung jawabnya pun sudah sangat masuk di sana. Jadi saya rasa ini bagus sekali. Semoga nanti ke depannya dari Pak Andri
Anda ataupun saya bisa lebih mematangkan lagi dari proses coaching yang akan nanti berhubungan langsung dengan dunia pembelajaran. Selanjutnya satu mungkin kira-kira nilai apa dari diri Bapak Andre ataupun Pak Chandra ini yang kira-kira bisa menjadikan suatu momen bagi kegiatan pada siang hari ataupun pada pagi hari. Silakan Pak Chandra. Izin Pak Wahyu menyampaikan, jadi ketika tadi Pak Andri melakukan coaching ke saya merasa lega karena saya sudah menceritakan permasalahan yang saya hadapi, dan secara tidak langsung Pak Andri juga memberikan fasilitas untuk saya mencari solusi. Secara tidak langsung saya merasa lega dan senang untuk melaksanakan coaching ini Pak Wahyu. Pak Andri, ada yang mau disampaikan Pak Andri terkait dengan hal tersebut? Cukup Pak. Oke, terima kasih Pak Andri, Pak Chandra sudah mau berbagi. Dari Pak Chandra tadi sudah mau memberikan sesuatu hal informasi daripada permasalahan dari Pak Chandra. Pak Andri pun sudah bisa melaksanakan tugas yang baik sesuai dengan tugas sebagai coach. Sekali lagi semoga bisa menjadikan suatu hal yang menjadi milik kami. Mungkin itu saja Bapak Chandra, Pak Andre pada pertemuan pada pagi menjelang siang ini. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Semoga semuanya tetap diberi kesehatan dan juga kesehatan, keselamatan dan juga masa depan. Amin. Terima kasih Pak Chandra, Pak Andre. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Chandra, Bu Ana? Alhamdulillah baik Pak Andri. Alhamdulillah Pak Andri baik kabarnya. Chandra menindaklanjuti obrolan kita kemarin terkait diskusi yang akan dilakukan oleh Pak Chandra dan Bu Ana terkait booking Pak Chandra sebagai cook dan Bu Ana sebagai uji. Kira-kira Pak Chandra, saya akan membantu Bapak dan Ibu semuanya. Kira-kira Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Chandra? Dalam hal ini kompetensi yang ingin Chandra? saya. Halo Pak Andri, bisa mendengar? Ya, Oke. bisa. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini, Pak Andre, yang pertama saya ingin memfasilitasi Bu Ana untuk menyampaikan tulisannya terkait kegiatan belajar mengajar. Terus juga saya akan melakukan kolaborasi dengan Bu Ana, setidaknya mampu memfasilitasi untuk mencari solusi yang terbaik dari apa permasalahan dari Bu Ana. Itu Pak Andre. Ya, siap Pak Chandra. Terus bagian mana Pak yang akan saya amati?
Eh, yang perlu amati Pak Andre di sini, sama saya dengan Bu Ana melakukan kegiatan coaching, untuk dilihat apakah sudah sesuai dengan metode atau algoritma, baik itu tujuan, terus identifikasi suatu permasalahan, aksi nyata, dan tanggung jawab. Itu Pak Andre. Oke, siap. Terima kasih Pak Chandra. Terus apa nih Pak Chandra harapan dari kegiatan kita ini, kegiatan observasi kita ini? Harapan Ya, dari Pak Chandra maupun harapan dari Pak Ana. ya, harapan dari saya pribadi ya semoga dengan adanya kegiatan coaching ini bisa menjadi suatu solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh seorang guru. Setidaknya permasalahan ini jangan hanya untuk dipendam, alangkah baiknya suatu permasalahan dibicarakan, berkolaborasi sesama guru ya agar nanti bisa menemukan solusi yang terbaik di dalam belajar. Ya, baik. Kalau Bu Ana, gimana harapannya kita? Harapan saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Pak Andre. Jadi Pak Chandra, Bu Ana bisa dimulai ya sekarang ya. Ya bisa Pak Andre. Ya, siap. Kalau Bu Ana dan Pak Chandra sudah siap, silakan Bu Ana dan Pak Chandra dimulai sekarang. Ya, terima kasih Pak Andre atas waktu yang telah diberikan. Baik Bu Ana, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Ana. Gimana Bu Ana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah Pak Chandra, kabarnya hari ini cukup baik. Di tengah siang hari ini masih tetap semangat. Ya, alhamdulillah Bu Ana. Ya, jadi sangat diperlukan sekali dengan kondisi yang baik dalam menjalankan aktivitas pada hari ini Bu Ana. Bu Ana di sini sejauh ini Eh, Bu Ana katanya mengalami suatu permasalahan. Kiranya Bu Ana mau cerita apa nih terkait dengan masalahnya? Ya Pak Chandra, kemarin saya sempat kontak Pak Chandra, mau nanyakan apakah Pak Chandra ada waktu gitu. Oh iya, jadi Di gimana sini nih? Pak Chandra, saya ini Pak Chandra, saya ada sedikit kesulitan nih dalam menghadapi siswa saya ini di kelas gitu Pak Chandra. Saya ini kan ada satu siswa Pak Chandra ya, yang minat belajarnya itu menurut saya kurang Pak. Terutama saya itu dalam pembelajaran matematika. Saya juga sudah mencoba beberapa metode, sih kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran saya, Pak. Oke, Bu Ana. Jadi permasalahan Bu Ana ini terkait dengan motivasi siswa yang di dalam kelas Ibu Ana ada satu orang yang kurang termotivasi untuk kegiatan belajar khususnya mata pelajaran matematika, gitu Bu Ana. Ya benar Pak Chandra. Iya. Sejauh ini dari hal yang Ibu lakukan sudah efektifkah atau belum Bu Ana? Kalau di dalam proses pembelajaran menurut saya sudah efektif, saya terapkan Pak Chandra sesuai dengan pembelajaran profil pelajar Pancasila juga saya terapkan maupun pembelajaran berdiferensiasi untuk menumbuhkan minat belajar siswa. Oke, ya sejauh ini Ibu Ana berarti sudah berusaha seoptimal mungkin agar siswa tersebut termotivasi untuk kegiatan belajar. Tapi sebelumnya Mbak Ana saya mau tanya, Mbak Ana sudah melakukan asesmen diagnostik atau belum terhadap siswa tersebut? Secara tidak langsung kan Ibu Ana harus mengetahui nih karakter siswa tersebut suka belajarnya di mana. Itu Bu Ana sudah pernah lakukan atau belum? Saya sudah pernah melakukan Pak tes diagnostik pada awal pembelajaran di situ Pak ya. Di dalam satu kelas itu ada 30 siswa Pak. Oke. Di sana itu ada beberapa siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda di situ Pak. Oke, ya. Jadi untuk yang satu siswa yang termotivasi ini karakternya senang belajar yang di mana Bu?
Bisa diulang Pak Chandra? Ini agak Ya, saya kurang ulang, jelas ini. saya ulang lagi ya, Bu ya. Itu kan Ibu sudah melakukan kegiatan asesmen diagnosis di pertama kali untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk satu orang siswa yang mengalami motivasi kurang belajar ini, masuknya di karakter yang mana pembelajarannya, Bu? Atau suka pembelajaran yang monoton atau seperti apa itu? Ini menurut yang ya Pak, menurut yang saya analisis siswa ini termasuk di dalam ini Pak, gaya belajar yang apa namanya, auditorik Pak, gitu. Oh, Dia oke. itu senang ke auditorik gitu. Ya, berarti senang mendengarkan seperti itu ya, Bu ya. Nah, ketika Ibu sudah Iya Pak. mengetahui dia suka pembelajarannya mendengarkan, Ibu pernah tidak untuk mencoba pembelajaran dikhususkan untuk dia supaya dia termotivasi untuk belajar matematika? Kalau secara khusus untuk siswa ini tersebut tidak Pak ya. Saya cuma ke per kelompok gitu Pak, yang baru saya ajarkan Oh, untuk iya. sekarang ini Pak. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih fokus lagi Pak ya untuk dengan satu anak ini mungkin Pak. Iya, ya setidaknya Bu Ana sudah tahu nih hal-hal apa saja yang akan dilakukan pada siswa tersebut. Tapi di sini saya lebih merekomendasikan melakukan pendekatan yang lebih banyak terhadap siswa itu, karena kan kita bisa mengetahui siswa itu suka atau tidak suka belajar dengan kita harus mengetahui karakter siswa tersebut ya Bu Ana. Itu Bu Ana. Iya Pak. Saya akan apa Pak namanya mengubah gaya belajar ngajar saya untuk saya minat atau antusias untuk mengikuti pembelajaran saya Pak Oke, ke depannya gitu. ya, jadi ke depannya aksi nyata Ibu berarti akan merubah metode pembelajaran dengan tetap melakukan pendekatan terhadap anak itu ya Bu Ana. Iya Pak, benar Pak. Oke, untuk kedepannya Bu Ana, selain yang disampaikan tadi, harapan kedepannya seperti apa untuk siswa ini? Harapan saya Pak ya, dari pendekatan dari apa namanya gaya belajar yang saya lakukan, siswa ini akan lebih termotivasi dan lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran saya. Bukan hanya pelajaran matematika, tetapi pelajaran lain yang siswa tersebut ampuh Pak, begitu. Oke Bu Ana, artinya sudah Ibu Ana dapatkan nih solusinya terkait dengan menghadapi siswa tersebut. Ya, setidaknya di sini saya akan tetap melakukan pemantauan dan berkolaborasi dengan Bu Ana untuk kita bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Untuk aksi nyata yang telah disampaikan Bu Ana akan saya pantau dan kita akan bekerja sama. Untuk sampai di sini Bu Ana ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan permasalahan Bu Ana? Untuk sampai sini cukup Pak Chandra, saya akan mengeksekusi langsung ini untuk secara proses pembelajaran saya di dalam kelas. Oke. Cukup sampai di sini dulu Pak. Terima kasih atas waktunya dan sarannya. Terima kasih Bu Ana. Selanjutnya kita bisa menjadi fasilitas bagi peserta didik untuk memajukan pendidikan di sekitar masing-masing. Itu saya Bu Ana. Sekian terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Pak Andri. Silakan Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Performa Bapak Ibu sungguh luar biasa. Saya amati sudah cukup baik, sudah sesuai dengan alur cerita. Bapak Ibu, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Oh ya. Boleh Pak. Saya Silakan. Pak Chandra booking yang baik untuk Ibu Ana sebagai wajib sudah menyampaikan masalahnya dengan lugas, dengan apa yang menjadi ketidaknyamanan dari Bu Ana sudah disampaikan tadi terkait pembelajaran
salah satu siswa yang tidak aktif gitu ya. Dan juga tadi juga Pak Chandra sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot dan sangat bermakna, sehingga Ibu Ana bisa stimulus responnya itu ada untuk mencari solusinya sendiri. Terus selanjutnya Bu Ana kapan nih akan dilaksanakan tindak lanjut ini? Saya akan melaksanakannya langsung Pak pada pembelajaran saya Pak. Dalam minggu ini saya akan langsung mengeksekusi. Mungkin sampai di sini Pak Chandra, Bu Ana sudah cukup besar pokoknya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Chandra, Bu Ana. Saya selaku supervisor tentunya akan berusaha mengamati Pak Chandra dan Bu Ana. Terima kasih Pak Chandra, Bu Ana. Ya Pak Andri, sama-sama. Terima kasih juga Pak Chandra. Ya, Bu Ana, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andri, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Gimana kabar kalian hari ini, Pak? Baik? Baik, Bu Ana. Alhamdulillah baik, Bu Ana. Gimana kabar baliknya, Bu Ana? Ya, alhamdulillah baik juga, Pak. Baiklah, Pak, untuk pertemuan kali ini, Bapak, Pak Wahyu, kira-kira apa kompetensi yang akan Pak Wahyu kembangkan dalam coaching hari ini, Pak? Yang akan saya kembangkan di antara yaitu penanganan daripada kondisi kelas, Bu. Nanti bagaimana cara pengkondisian ataupun mungkin kendala-kendala apa sehingga nanti bisa ditemukan solusinya untuk siswa di kelas yang pasif, Bu. Baik. Baiklah Pak Wahyu, kira-kira di bagian mana yang nantinya bakal untuk saya amati dari coaching pertemuan kali ini? Di bagian keaktifan daripada siswa, Bu, yang dimana dalam pembelajaran itu mereka kurang aktif, Bu, ataupun pasif. Baiklah Pak, perkembangan ini Pak, kira-kira menurut Bapak? Ya, untuk penilaian perkembangan sebenarnya ini mendukung nantinya, Bu, ya. Semoga nanti dari apa yang sudah dilakukan nanti bisa menjadi suatu pembelajaran ataupun menjadi daya dukung terhadap keberlangsungan daripada pembelajaran
yang lebih baik lagi, Bu. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak, Harapannya kira-kira? nanti kami ataupun mungkin Pak Andri nanti bisa menemukan solusi yang tepat terkait dengan penanganan ataupun langkah-langkah konkret yang berkaitan dengan proses pembelajaran kelas, Bu. Baiklah, Pak. Jadi saya minta izin untuk ikut dalam proses coaching Bapak dan saya akan mencatat hal penting dan saya akan tindak lanjuti, Pak. Untuk Pak Andri dan Pak Wahyu, saya persilakan untuk coachingnya hari ini. Ibu Ana atas waktunya. Selamat pagi Pak Andre. Iya. Selamat pagi Pak Andre. Selamat pagi Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahyu. Bagaimana kabar Pak Andre, Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Pak Andre. Ya. Oh iya Pak. Iya Pak. Tempo hari Pak Andre ngubungin saya Pak ya? Iya Pak. Saya tuh menghubungi Bapak tempo hari ingin menceritakan terkait permasalahan saya Pak. Ya. Kira-kira untuk tujuan daripada kegiatan hari ini apa Pak? Jangan Pak Andre hubungin saya itu apa kira-kira tujuannya Pak ya? Iya Pak, maksud dari tujuan saya menghubungi Bapak kemarin itu Pak, saya ingin menceritakan atau saya ingin diskusi dengan Bapak. Saya mengharapkan saya dapat mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya atau ketidaknyamanan saya ini Pak. Kira-kira Pak, dari ketidaknyamanan tadi, ini identifikasinya apa saja Pak yang membuat Pak Andre ini tidak nyaman gitu Pak? Saya itu tidak nyaman terkait pembelajaran di kelas Pak. Itu ketika saya masuk ke situ banyak siswa yang beberapa siswa itu kelihatannya kurang aktif dalam pembelajaran Pak. Sehingga itu saya tuh masuk kelas tuh bingung Pak, ingin materi ingin gimana atau model pembelajaran saya ini harus gimana gitu Pak. Jadi selama ini apa yang Pak Andri sudah berusaha lakukan Pak untuk penanganan daripada siswa yang tidak aktif tersebut Pak Andri? Saya yang pertama itu saya sudah melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan rekan sejawat dari guru yang mengajar di kelas tersebut Pak. Terus saya juga sudah komunikasi dengan wakil kurikulum, dengan kepala sekolah terkait masalah yang saya hadapi Pak. Terus mendapatkan jalan, saya itu merancang pemerangkat pembelajaran yang bisa memberikan stimulus respon agar sesuatu lebih aktif Pak. Oh iya, berarti beberapa sudah sangat bagus sekali sudah dilaksanakan Pak Andri ini ya. Tinggal mungkin eksekusi momen waktunya saja mungkin yang belum pas sehingga anak-anak belum bisa melaksanakan hal tersebut. Iya betul Pak. Iya. Kira-kira untuk kedepannya seperti apa Pak Wujud Bapak selaku pengajar supaya anak-anak tadi bisa lebih lagi aktif, tidak pasif untuk di dalam pembelajaran Bapak? Kedepannya saya akan melakukan asesmen diagnostik dulu untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Dari hasil asesmen diagnostik tersebut, saya akan merancang perangkat pembelajaran yang tentunya berpusat kepada peserta didik Pak. Selama ini kan kita teacher center. Saya menggunakan model ceramah. Nah, sekarang saya akan merubahnya dengan student center Pak. Dengan menerapkan model PBL, nanti siswanya berdiskusi, terus saya kasihkan masalah yang kontekstual, siswa nanti berdiskusi mencari permasalahannya dari berbagai literatur, terus dari hasil diskusi tersebut nanti siswanya mempresentasikan ke depan. Terus agar pembelajarannya lebih menarik, saya juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten dan
proses, Pak. Sudah sangat bagus sekali nih apa yang akan dilakukan oleh Pak Andre ini. Ya. Iya. Ya, semoga ke depannya Pak, dari apa yang Pak Andre sudah rancang, sudah apa yang Pak Andre usahakan untuk bisa berjalan, semoga nanti ke depannya bisa lebih maksimal lagi Pak Andre. Iya. Dan jangan lupa tetap semangat, Iya, tetap terima kasih, Pak. jaga kondisi Pak ya, dan semoga anak-anak bisa lebih termotivasi dengan apa yang akan Bapak Andre nanti lakukan. Iya, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andre atas mungkin kesempatan sudah memberikan informasi ke saya, dan kira-kira apa yang dari Pak Andre yang mau sampaikan lagi Pak? Yang pertama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu bisa menjadi teman untuk ngobrol, untuk diskusi, saya sharing saya dalam memecahkan suatu permasalahan saya, Pak. Gitu, Pak. Sama-sama Pak Andre ya, sukses selalu Pak Andre. Pak Wahyu. Jumpa kembali di lain waktu. Siap, Pak Andre. Siap. Terima kasih Pak Wahyu. Iya, sama-sama Pak Andre. Oke. Baiklah, itu tadi coaching dari Pak Wahyu terhadap Pak Andre. Apakah saya bisa menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Bu Ana. Silakan Bu. Dari pengamatan saya, Pak Wahyu terhadap Pak Andre ini sudah cukup baik, dan pertanyaan dari Pak Wahyu ini sudah sesuai dengan alur Tirta, sehingga dapat dipahami oleh Pak Andre, dan Pak Andre bisa mencari solusi dari permasalahan dari Pak Andre tersebut. Nah, untuk coaching hari ini, harapan yang ingin disampaikan oleh Pak Wahyu dan Pak Andre apa kira-kira? Dari Pak Wahyu dulu terlebih dahulu. Harapannya dari kegiatan ini nanti bersama-sama nanti bisa semua menjalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing, nanti bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama dari segi pembelajaran yang berpusat pada murid, anak-anak bisa mendapatkan hal tersebut. Dan intinya satu Bu, dari catatan di sini yaitu bisa memanusiakan siswa-siswi kita untuk bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi. Amin. Ya, baik, terima kasih Pak Wahyu. Kira-kira dari yang sudah Pak Andri jadi coach, apa perasaan Pak Andri yang sedang dirasakan saat ini? Terima kasih Bu Ana. Sebelumnya saya itu merasa tidak nyaman, saya merasa gelisah atas permasalahan saya. Tapi setelah saya berdiskusi dengan Pak Wahyu sebagai coach, saya menceritakan permasalahan saya kepada Pak Wahyu. Saat ini alhamdulillah perasaan saya sudah sedikit agak lega Bu Ana, agak terbatas karena menemukan solusi dari atas permasalahan saya sendiri. Mungkin sudah cukup bagus untuk pertemuan kita kali ini, bisa kita lanjutkan di lain waktu ya Pak. Siap, terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Bu Ana dengan Pak Wahyu pada hari ini?
Alhamdulillah baik Pak Chandra. Gimana Pak Chandra kabarnya? Alhamdulillah Pak Wahyu, kabarnya baik juga. Baik Pak Wahyu dengan Bu Ana. Di sini saya sebagai supervisor. Dalam hal ini saya akan mengamati kegiatan coaching dari Bu Ana dengan Pak Wahyu. Dalam hal ini nanti Bu Ana sebagai host dan Pak Wahyu sebagai coaching, ya. Sebelum kita mulai kegiatan pada ini, saya mau mengidentifikasi terlebih dahulu. Saya akan mengajukan pertanyaan terhadap Bu Ana terlebih dahulu. Bu Ana, saya ingin tahu nanti pada saat kegiatan coaching mau mengembangkan kompetensi yang mana? Baik Pak Chandra, untuk coaching kali ini saya ingin membantu mengembangkan kompetensi gimana caranya Pak Wahyu tersebut bisa membagi waktu dalam tugasnya, Pak. Oke, ya. Jadi itu nanti ya yang saya amati ini, Bu Ana. Selanjutnya, bagian mana yang nanti Ibu ingin terus saya amati? Pak Chandra, nanti saya akan mengobrol dengan Pak Wahyu mengenai bagaimana solusi Pak Wahyu menghadapi permasalahannya ini, Pak. Oke, ya, baik. Mungkin di bagian itu Pak Chandra bisa berjalan atau belum dapat terlaksanakan, Pak. Oke, Bu Ana. Selanjutnya saya ingin bertanya ke Bu Ana, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Mungkin sejauh mana cara Pak Wahyu atau saya yang akan mengawasi untuk menyelesaikan terkait yang Pak Wahyu ini bisa mengatasi permasalahan membagi waktu yang sangat padat dari Pak Wahyu ini, Pak. Oke. Dalam hal kegiatan coaching seperti itu ya, Bu ya. Iya, benar, Pak Terus Chandra. yang terakhir, ketika Ibu sudah melakukan ini, harapannya seperti apa setelah melakukan kegiatan observasi melalui coaching ini, Bu? Apa Pak ini agak kurang jelas ini, Pak? Oke, saya ulangi ya, Bu ya. Harapan apa ketika Ibu setelah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Wahyu? Untuk hal ini Pak ya, ini untuk bisa mengatasi permasalahan ini Pak, permasalahan dan bisa dengan rileks tanpa ada beban lagi Pak untuk permasalahan yang akan kami coachingkan hari ini Pak. Oke, Bu. Nah, jadi yang akan saya amati sudah disampaikan oleh Bana. Untuk kegiatan coaching saya akan Bu Ana selaku coach. Waktu dan tepat saya persilakan untuk mulai. Baiklah Pak Chandra, terima kasih atas waktunya. Halo Pak Wahyu, monitor. Halo Bu Ana. Ya, bentar Bu. Ya Pak Wahyu, Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana. Gimana Pak Wahyu kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ana. Gimana kabar Bu Ana juga hari ini Bu? Alhamdulillah cukup baik Pak Wahyu. Mengontak saya, apakah Pak Wahyu ada permasalahan yang ingin disampaikan Pak Wahyu? Iya Bu, mohon maaf Bu. Kemarin saya sempat menghubungi Bu Ana. Ini terkait mungkin ya saya ada beberapa masalah di sini Bu. Ya, ini terkait mungkin permasalahan saya yang berkaitan dengan pekerjaan saya Bu. Oh begitu. Baik Pak, kita fokus pada tujuan yang ingin Bapak Wahyu capai terkait masalah ini. Jadi apa tujuan kali ini? Kemarin saya sengaja hubungi Bu Ana, ya kata Pak saya
punya keyakinan ini Bu Ana bisa membantu saya terkait dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu Ana. Ini semoga nanti pada momen ini saya bisa mendapatkan ya anggaplah pencerahan ataupun membicarakan masalah yang sedang saya hadapi Bu Ana. Begitu ya Pak Wahyu. Jadi tujuan kita kali ini bisa mengatasi permasalahan, benar gitu Pak Wahyu? Ya betul Bu. Ya. Jadi saat ini tuh saya sedang ya bingung, campur cemas dan juga menjadi kadang-kadang jadi pusing Bu terkait daripada tugas-tugas saya. Karena ini kebetulan saya ada di program PTG dan juga saya harus menyelesaikan daripada tugas-tugas saya yang ada di sekolah. Nah, ini makanya saya juga butuh mungkin masukan kira-kira dari Bu Ana itu seperti apa, karena tugasnya semakin hari dari kegiatan-kegiatan tadi ada deadline-nya. Jadi deadline kegiatan lainnya juga ada deadline. Dan di situ saya ya kadang merasa kayak gimana Bu ya, pusing untuk menghadapi. Pada dasarnya saya harusnya mensyukuri karena saya bisa mendapatkan kesempatan ini. Cuman dari Bu Ana ada pandangan seperti apa untuk Ibu Ana? Kasih dulu ya Pak Wahyu untuk permasalahan dari Pak Wahyu ini kan. Jadi banyak sekali kemungkinan dari permasalahan Pak Wahyu ini. Ya memang Apakah Pak Wahyu, apakah Pak Wahyu sudah mencoba berbagai solusi untuk mengatasi ini Pak? Kira-kira mencari solusi sebenarnya sudah ya Bu ya, dalam artian menyusun daripada tugas-tugas tersebut, mendefinisikan, memilah-milah daripada didahulukan. Ternyata kadang tugas tersebut bisa berbarengan seperti itu Bu. Jadi saya pun kadang namanya ya kadang merasa gimana ya, karena semuanya ada pertanggungjawabannya di situ Bu. Jadi mohon solusinya dari Bu Ana, kira-kira apa yang harus ya Pak Wahyu, jadi Pak Wahyu sudah ini ya men-setting jadwal ya, sehingga jadi sekarang untuk membantu masalah Pak Wahyu lebih spesifik, kira-kira hal apa yang akan Pak Wahyu kerjakan untuk kedepannya Pak Wahyu? Saya bercerita dengan Bu Ana ini kan pengen mendapatkan sesuatu mungkin sedikit penguatan sebenarnya, memberi semangat untuk saya ya, karena karena memang dari hal-hal yang sudah saya sampaikan memang ya perlu penyusunan yang sangat teliti, schedule-nya juga susunnya juga mereka sudah ada jadwalnya. Saya pun harus menyelesaikan itu sesuai dengan jadwal yang ada. Ya, ke depan kita akan berusaha untuk memaksimalkan daripada waktu yang ada. Baik Pak Wahyu, itu bisa jadi langkah awal kalau masalah jadwal Pak Wahyu yang padat itu. Jadi di sini Pak Wahyu, kapan kira-kira Pak Wahyu ini bisa memaksimalkan jadwal tersebut Pak Wahyu? Saya akan segera mungkin Bu ya memaksimalkan daripada tersebut, karena saya meyakini bahwa kesempatan ini kan merupakan suatu kesempatan emas ya, karena tidak semua tugas yang sebenarnya itu membuat ataupun menambah daripada pengetahuan serta mungkin menambah pengalaman bagi diri saya. Cuman ya karena tadi ya dari beberapa manajemen mungkin yang saya susun, ternyata beberapanya juga ada yang tidak sesuai dengan manajemen saya. Jadi mungkin ke depannya akan saya ruang untuk hal tersebut. Terima kasih Bu Ana. Baik Pak Wahyu, untuk mengawasi jadwal yang nantinya Pak Wahyu akan buat itu. Kalau untuk hal tersebut sih sebenarnya untuk pribadi dan saya mungkin saya sudah memberikan schedule untuk pribadi ya. Tapi kalau berkaitan dengan
yang terkait di sekolah, saya juga menunjuk daripada tugas-tugas saya di sekolah seperti itu, Bu. Ayu, saya akan membantu memonitor rencana Bapak ini. Apakah nantinya sudah berjalan dengan lancar atau belum? Baiklah Pak Wahyu, apa untuk melaksanakan kesenangan ini kira-kira Pak Wahyu? Yang pertama saya sampaikan terima kasih ya Ibu Ana sudah mau mendengarkan daripada mungkin keluhan saya terkait dengan kegiatan rutinitas saya, di mana sudah melakukan ke depannya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon untuk Bu Ana kalau mungkin nanti saya perlu dukungan semangat ataupun kepada saya. Sekali lagi terima kasih Bu Ana atas semuanya. Baik Pak Wahyu, semoga berhasil dan kita akan evaluasi perkembangan di sesi berikutnya. Mungkin ya, amin. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ana. Ya, Pak Wahyu sama-sama. Ya, baik Bu Ana dengan Pak Wahyu sudah melakukan supervisor yang dalam ini Pak, suaranya putus-putus Pak Chandra. oh putus ya Ya Pak. Pak, agak kecil Pak Chandra suaranya. Oke, sekarang gimana Ibu? Bapak saya dengar. Halo, sudah dengar? Bu Ana, Pak Wahyu sudah dengar suara saya? Sudah Pak. Ya, oke. Agak sedikit putus-putus ya. Iya, Pak, oke. silakan Pak. Jadi di sini tadi saya sudah melakukan pengamatan dari kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Ana dengan Pak Wahyu. Sejauh pengamatan saya, Bu Ana sebagai coach sudah menggunakan alur karena Bu Ana tadi sudah melakukan penyampaian tujuan dari coaching ini mau dibawa seperti apa, dan Pak Wahyu sudah menyampaikannya juga. Terus Bu Ana juga mulai mengidentifikasi suatu permasalahan yang dialami oleh Pak Wahyu, dan secara langsung Pak Wahyu sudah mencari solusinya tersendiri dengan bimbingan yang dilakukan oleh Bu Ana. Terus tadi juga Pak Wahyu sudah melakukan aksi nyata, yang mana aksi nyata ini akan selalu menjadi bahan pedoman Pak Wahyu untuk melakukan setiap kegiatan, melakukan perubahan. Terus selanjutnya tanggung jawab. Pak Wahyu sangat bertanggung jawab terkait dengan amanah yang diberikan, baik itu untuk penggerak maupun kegiatan gede. Ya setidaknya Bu Ana sudah kemudian memfasiliti dan Pak Wahyu juga merasa lega. Rasanya itu yang dapat saya amati terkait dengan kegiatan coaching yang dilakukan Bu Ana dengan Pak Wahyu. Rasanya itu ya Pak saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra. Sama-sama. Sampai ketemu selanjutnya.